Sebuah film dibuka dengan diperlihatkannya profesor yang telah mengajari para muridnya. Ia ternyata adalah seorang profesor sungguhan. Ia mempunyai keinginan di mana Korea Selatan dan Utara menjadi kaya. Setelah mengajar, ia kemudian pergi dan bertemu dengan mantan dari Sewujin. Ia membawa profesor dengan seorang yang disebutnya Oppenheimer. Ia adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan bom atom pertama. Kemudian kembali ke masa sekarang di mana profesor sedang dikejar para polisi. Kembali ke dalam gedung di mana ternyata polisi yang menyamar hendak menembak Tokyo. Namun sebelum ia menembak, ia ternyata ditembak terlebih dahulu oleh Berlin. Polisi yang sekarat, ia kemudian bilang dengan kapten kalau profesor tidak ada di sini. Terlihat profesor yang sudah tersudut, ia kemudian mempunyai rencana dengan menjatuhkan mobilnya ke dalam air. Setelah itu, ia kemudian kabur dengan menyelam ke dalam air. Sampai pada akhirnya Sewojin kehilangan jejaknya. Ia kemudian kembali ke TKP dan memarahi kapten karena ulahnya ia kehilangan salah satu anggota. Ia kemudian mempunyai rencana dan akan melakukan negosiasi dengan Sewojin yang akan masuk ke dalam. Terlihat juga profesor yang sudah kembali ke ruangannya dan mendengarkan pembicaraan Sewojin. Scene berganti di mana Rio ternyata masih hidup dan ia sedang menyembuhkan luka Denver akibat dihajar direktur. Kemudian profesor menghubungi mereka dan bilang bagaimana keadaannya. Berlin bilang kalau jika ia tidak menembak polisi, Tokyo bisa saja mati. Sampai pada akhirnya Tokyo memberikan kepemimpinannya ke Berlin lagi. Kemudian Sewojin ia melakukan negosiasi dan bertanya kenapa di dalam gedung terdengar suara tembakan. Dan profesor bilang kalau itu hanyalah latihan sehingga media tidak menyalahkan pihak polisi. Kemudian scene berganti di mana para sandera dikumpulkan dan diberitahu bahwa nanti akan ada polisi yang akan mengecek semua sandera apakah masih lengkap atau tidak. Kemudian Berlin datang dan menjelaskan tentang dirinya dari nama asli hingga tempat tinggal. Kemudian setelah itu terlihat Enkim, Pak Direktur beserta karyawan sedang merencanakan sesuatu, di mana ia akan menuliskan informasi di sebuah lembaran uang kertas dan menyelipkannya saat polisi masuk ke dalam untuk memeriksa, dan aksinya pun dimulai. Setelah itu terlihat Sewujin dan wartawan masuk ke dalam. Di sana ia ingin meliput para sandera agar para keluarga sandera tidak khawatir. Sesampainya di dalam terlihat Berlin yang tidak memakai topeng dan menyapa Sewujin. Ia kemudian mengabsen para sandera untuk bertemu dan memberi kabar pada keluarganya. Sampai pada akhirnya giliran Enkim, ia yang telah menuliskan sesuatu ia kemudian hendak memberikannya kepada Sewujin. Tetapi saat mau memberikannya, Tokyo mengetahui dan langsung membawa Enkim masuk. Di sana ia diinterogasi oleh Tokyo dan Berlin. Kemudian setelah itu untuk mempercepat absen, Berlin memindahkan semuanya untuk ke lobi. Dan di sana Sewojin mengabsen para sandera. Sampai pada akhirnya Sewojin menanyai seseorang yang bukan merupakan dari sandera, yaitu polisi yang menyamar menjadi mata-mata. Kapten dan Sewojin ternyata sudah memasukkan polisi tersebut ke daftar sandera. Hal tersebut ia lakukan untuk membuat bingung para perampok. Kemudian Berlin menyangkal kalau tidak ada sandera seperti yang dimaksud. Sampai pada akhirnya Enkim dan direktur mengatakan kalau ia pernah melihatnya dan ia sudah dibunuh. Kemudian Sewojin cekcok dengan Berlin. Berlin mengatakan kalau pihak polisi telah melanggar kesepakatannya dan ia juga mengatakan kalau orang tersebut adalah polisi dan itu melanggar perjanjian. Sewojin meminta para mahasiswa dibebaskan karena para perampok telah melakukan kekerasan. Sesampainya pada akhirnya Tokyo membuka topeng seseorang di belakang dan ternyata polisi itu masih hidup. Di sini diperlihatkan di mana Berlin yang telah menembak polisi itu ternyata hanya mengenai rompi anti peluru. Di sini para perampok menguntungkan situasi. Berlin kemudian menjelaskan bahwa para agen telah mengerahkan para polisi dan itu menyebabkan para sandera terancam keselamatannya. Kemudian semua orang menyalahkan pihak polisi. Di malam harinya terlihat Sewojin bertemu dengan profesor. Di sana ia berbincang dan ternyata profesor beneran mulai menyukai Sewojin. Namun, tiba-tiba saat merogoh saku, Sewojin menemukan sesuatu dan ia teringat Enkim yang pernah memasukkannya. Setelah Sewojin pergi, profesor kemudian pulang dan saat mau masuk, ternyata kapten datang. Dan film pun selesai.